Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Mubarakah, Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Untan 2020. Kali ini saya akan membahas tentang tugas pengantar ilmu jurnalistik. Soal yang pertama, jelaskan apa itu jurnalistik dan mengapa jurnalistik menjadi bagian dari komunikasi massa. Jawabannya, jurnalistik adalah kegiatan menghimpun berita, mencari fakta, dan melaporkan peristiwa. Jurnalistik menjadi bagian dari komunikasi massa karena jurnalistik mempelajari proses penyampaian pesan kepada khalayak melalui media massa. Soal nomor 2, jelaskan sejarah dan perkembangan jurnalistik. Jawabannya, dalam sejarah Islam, cikal bakal jurnalistik yang pertama kali di dunia adalah pada zaman Nabi Nuh. Saat banjir besar melanda kaumnya, Nabi Nuh berada di dalam kapal besar beserta sanak keluarga, para pengikut yang saleh, dan segala macam hewan. Untuk mengetahui apakah air bah sudah surut, Nabi Nuh mengutus seekor burung dara keluar kapal untuk memantau keadaan air dan kemungkinan adanya makanan. Burung dara hanya melihat daun dan ranting pohon zaitun yang tampak muncul ke permukaan air. Ranting itu pun dipatuk dan dibawanya pulang ke kapal. Nabi Nuh pun berkesimpulan air bah sudah mulai surut. Kabar itu pun disampaikan kepada seluruh penumpang kapal. Atas dasar fakta tersebut, Nabi Nuh dianggap sebagai pencari berita dan penyiar kabar wartawan pertama kali di dunia. Kapal Nabi Nuh pun disebut sebagai kantor berita pertama di dunia. Menurut sumber lain, sejarah jurnalistik merujuk pada Akta Diurna. Pada zaman Romawi kuno, masa pemerintahan Kaisar Julius Caesar tahun 100 sampai 44 sebelum Masehi. Akta Diurna, yakni papan pengumuman, diyakini sebagai produk jurnalistik pertama. Hingga Julius Caesar dijuluki Bapak Pers Dunia. Saat berkuasa, Julius Caesar memerintahkan agar hasil sidang dan kegiatan para anggota Senat setiap hari diumumkan pada Akta Diurna. Demikian pula berita tentang kejadian sehari-hari, peraturan-peraturan penting, serta apa yang perlu disampaikan dan diketahui rakyatnya. Papan pengumuman itu dipasang di pusat kota yang disebut Forum Romanum atau Stadion Romawi untuk diketahui oleh umum. Berita di Akta Diurna kemudian tersebarluaskan. Saat itulah muncul diurnarni, yakni orang-orang yang bekerja membuat catatan-catatan tentang hasil rapat dari papan Akta Diurna itu setiap hari untuk para tuan tanah dan para hartawan. Penyebaran informasi secara tertulis mulai berkembang pada masa peradaban Mesir yang mulai menemukan teknik pembuatan kertas. Pada abad 8 Masehi, tepatnya tahun 111 Masehi, di Cina mulai muncul surat kabar cetak pertama dengan nama King Pao atau Qing Pao, yang berarti kabar dari istana. Kemudian pada tahun 1351 Masehi, Kaisar Guangzhou mulai mengedarkan surat kabar itu secara teratur seminggu sekali. Pada abad ke-18, jurnalisme menjadi bisnis dan alat politik ketimbang sebuah profesi. Misalnya komentar tentang politik sudah bermunculan masa ini. Demikian pula keterampilan desain sudah mulai berkembang dengan semakin majunya teknik percetakan. Perkembangan jurnalisme juga mulai diwarnai perjuangan kebebasan pers antara wartawan dan penguasa. Pers Amerika dan Eropa berhasil menyingkirkan batu-batu sandungan censorship pada akhir abad ke-18 dan memasuki era jurnalisme modern seperti yang kita kenal sekarang. Pada tahun 1883, kesadaran akan jurnalisme yang profesional mendorong para wartawan untuk membentuk organisasi profesi mereka sendiri. Organisasi profesi wartawan pertama kali didirikan di Inggris, yang diikuti oleh wartawan di negara-negara lain. Kursusnya pun sudah mulai dilakukan di universitas yang melahirkan konsep pemberitaan tidak bias dan bisa dipertanggungjawabkan seperti standar kualitas jurnalisme profesional. Pada era 1970 sampai 1980, komputer berkembang pesat sehingga mengubah proses produksi berita memasuki era 1990-an. Teknologi komputer sudah semakin canggih dengan sudah adanya teknologi wireless dan akses pengiriman berita melewati internet atau via satelit yang memudahkan wartawan untuk meliput di mana saja. Pada era 2000-an, mulai banyak situs-situs pribadi yang menuliskan laporan jurnalistik pribadi pemiliknya atau yang disebut blog. Walaupun tidak semua menuliskan karya jurnalistik, tetapi tetap banyak yang melaporkan karya jurnalistik yang bermutu. Di Indonesia sendiri, pada awalnya berita disampaikan melalui perantara mulut ke mulut.
Kemudian perkembangan jurnalistik di Indonesia dimulai dari zaman penjajahan Belanda. Dunia jurnalistik Indonesia dibagi menjadi 3 masa. Yang pertama, jurnalistik kolonial, yang ditandai dengan muncul surat kabar Belanda bernama Bataviasche Novels. Yang kedua, jurnalistik Cina, dibuat orang keturunan Tionghoa yang menerbitkan surat kabar sebagai media penghubung dan pemersatu kaum Tionghoa Indonesia. Dan yang ketiga, jurnalistik nasional, yang dibuat oleh anak bangsa asli Indonesia sebagai media perjuangan dan alat pergerakan kemerdekaan pada abad ke-20. Soal nomor 3. Jelaskan fungsi pers menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Jawabannya, peranan atau fungsi pers menurut pasal ini, yang pertama, memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Yang kedua, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan. Yang ketiga, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Yang keempat, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Dan yang kelima, memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Soal nomor 4. Jelaskan 4 sistem pers yang diketahui dan negara mana saja yang menggunakannya. Jawabannya, yang pertama, sistem pers otoriter. Dalam pers ini, pers mempunyai tugas untuk mendukung dan membantu politik pemerintah yang berkuasa untuk mengabdi pada negara. Tumbuh dan berkembang pada abad ke-15 hingga 16 saat mesin cetak diciptakan oleh Johannes Gutenberg pada tahun 1454, dan masa itu kebanyakan negara otoriter. Fungsi pers hanya sekedar menyampaikan apa yang diinginkan penguasa untuk diketahui oleh rakyat. Negara yang menganut sistem pers ini yaitu yang pertama Singapura, kedua Jepang, ketiga Spanyol, keempat Jerman, dan kelima Suriah. Kedua, sistem pers liberal atau bebas. Muncul pada abad ke-17 dan 18 yang disebabkan berkembangnya kebebasan politik, agama, dan ekonomi kala itu. Tugas pers melayani kebutuhan hidup ekonomi, politik, mencari keuntungan demi kelangsungan hidup, menjaga hak warga negara, dan memberi hiburan. Tujuannya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan oleh pemerintah. Pers ini menekankan pada kemerdekaan dan kebebasan individu dan menghargai rasionalisme serta memandang manusia sebagai makhluk rasional. Negara yang menganut sistem pers ini yaitu yang pertama Amerika Serikat, kedua India, ketiga Israel, keempat Korea Selatan, kelima Taiwan, keenam Australia, ketujuh Brazil, kedelapan Kanada, dan 9 Swiss. Ketiga, sistem pers komunis. Sistem pers ini mulai berkembang pada awal abad ke-20 sebagai akibat dari sistem komunis Uni Soviet. Tumbuh di Rusia 2 tahun setelah Revolusi Oktober 1917. Teori ini berakar pada teori pers otoriter atau penguasa. Pada sistem pers ini, media massa berperan sebagai alat pemerintah atau partai dan bagian integral dari negara, dan media massa mau tidak mau harus tunduk kepada pemerintah. Disebut juga pers totaliter Soviet atau teori pers komunis Soviet. Negara yang menganut sistem pers ini yaitu yang pertama Rusia, kedua Republik Rakyat Tiongkok, ketiga Hungaria, keempat Kroasia, dan kelima Korea Utara. Keempat, sistem pers tanggung jawab sosial. Sistem ini muncul sekitar awal abad ke-20 di Amerika Serikat. Teori ini muncul setelah adanya protes terhadap kebebasan yang mutlak dari teori liberal. Teori ini berasumsi bahwa media massa, khususnya televisi dan radio, merupakan frekuensi milik publik. Jadi, apabila media massa dijadikan kendaraan politik suatu partai atau orang, maka sudah melanggar aturan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Teori ini sebagai upaya untuk mengatasi kontradiksi antara kebebasan pers media massa dan tanggung jawab sosial dan diformulasikan. Menurut sistem ini,
Pers adalah forum yang dijadikan sebagai tempat untuk memusyawarahkan berbagai masalah dalam rangka tanggung jawab terhadap masyarakat atau orang banyak. Negara yang menganut sistem pers ini adalah Indonesia. Nah, itulah tadi hasil dari pembahasan tugas UTS saya pada kali ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Dadah.